Bismillahirrahmanirrahim. pribadi Assalamualaikum ada warahmatullahi tidak ada. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, Prodi P4. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang Muslim. Adapun dalilnya dari surah Al-An'am, yaitu la syarika lahu wa bidzalika wa umirtu wa ana minal muslimin, yang artinya tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri atau muslim. Adapun surah yang kedua, yaitu surah Al-Imran, yang berbunyi kuntum khairu umma ikhraj inna linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minun billah wa la amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa ahumul fasiqun, yang artinya kamu atau umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh atau berbuat yang makruh dan mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang fasik. Adapun hadis tentang Muslim, yaitu sibabul muslimi fasukum wukita luhu kufron, yang artinya mencaci seorang muslim adalah dosa, dan memeranginya adalah kafir. Adapun materi yang kedua, yaitu tentang adalah orang yang beriman. Adapun materi yang kedua, yaitu tentang orang beriman. Adapun dalilnya yaitu An-Nisa allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fahum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibum qalu alam natawas alaikum wa amnakum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'allahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Adapun artinya yaitu orang yang menunggu-nunggu atau peristiwa yang akan terjadi pada dirimu apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah. Mereka berkata, bukankah kami atau turut berperang bersama kamu? Dan jika kamu kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kamu turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin, maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang yang tidak beriman. Adapun dalil yang kedua, yaitu surah Al-Mu'minun, yang berbunyi qad aflaha mu'minun, yang artinya sungguh beruntung orang yang beriman. Adapun hadisnya itu min husni islami mar'i tarkunu malayafnihi,
Adapun artinya yaitu di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Adapun materi yang ketiga yaitu muhsinun atau orang baik. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berbunyi tentang baik, adapun ayatnya yaitu surah Al-Imran yang berbunyi allazina yunfikuna fis sarai wa israi wa idrai wal qazi minal qaisa wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. Adapun yang dalil yang menjelaskan tentang mukminun atau orang baik yaitu surah Fasilat yang berbunyi wala tastawil hasanatu wala syai'a idfa billatil hiya ahsanu fa izzal lazi bainaka wa bainahu wa adawatun kana annahu waliyun hamim, yang artinya dan tidaklah sama dengan kebaikan kejahatan, tolaklah atau kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa pemusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Adapun hadis yang menjelaskan tentang orang baik yaitu hadisnya yang berbunyi yaitu hai sukum man ta'allamul Qur'an wallamahum, yang artinya sebaik-baik kalian atau orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Adapun materi keempat yaitu mutakun. Adapun hadisnya yang menjelaskan adapun dalilnya yang menjelaskan tentang mutakun atau mutakun yaitu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yunfikun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya Alif Lam Mim, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dari kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang beruntung. Adapun dalil yang kedua yaitu Al-Baqarah ayat 234, Hafizu ala sholawati wassalati lillahi qanitin, yang artinya peliharalah semua sholat dan sholat usta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Adapun hadis yang menjelaskan tentang takwa yaitu muttaquna taqwa ma hurima alaihim waddawma maftusida alaihim, yang artinya orang yang bertakwa adalah mereka yang mengetahui hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Adapun materi kelima yaitu munafik. Adapun dalil yang menjelaskannya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 8 dan ayat 9, yaitu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, yang artinya dan di antara manusia dan yang berkata kami beriman kepada Allah dan akhirnya, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Kemudian yang ada ayat 9 yaitu yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yaqada'una illa anfusahum wa ma yash'urun, yang artinya mereka menipu Allah dan orang yang beriman padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Adapun hadis yang menjelaskan tentang munafik yaitu ayatul munafiki salasun wa insoma wa sholla wa za'amma annahu muslimin, yang artinya tanda munafik itu ada 3. Walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan salat lalu ia mengklaim dirinya muslim. Adapun materi yang terakhir yang saya sampaikan yaitu ayat-ayat tentang musyrik, yaitu surah Yunus ayat 106 yang berbunyi tentang wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yaduruk fa in fa'alta fa innaka idzam minal sholimin, yang artinya janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat, dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan atau yang engkau demikian maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Adapun surah yang kedua yang menjelaskan tentang sifat musyrik yaitu surah At-Taubah ayat 31 yang berbunyi ittakhadhu ahbarahum wa
ورهبانهم أبابا من دون الله ومسلح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا وحدا لا إلا هو subhanahu amma yusyrikun, yang artinya mereka menjadikan orang Muslim atau Yahudi dan rahib-rahibinnya atau Nasrani sebagai Tuhan, padahal mereka hanyalah disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Adapun hadis yang menjelaskan tentang sifat musyrik yaitu ansafiyatan abadi nabi yang sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sallallahu alaihi wasallam kaliman atau arafang fazaula ansyayang antaqabullahu salata arba'ina lailatan. Adapun artinya yaitu dari Safiyah putri Abu Abaid, dari salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad, bahwasanya beliau telah bersabda barang siapa mendatangi juru ramal atau dukun, kemudian ia bertanya sesuatu kepadanya, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.